Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita masuk ke step kedua ya, masuk ke KineMaster. Tadi saya sudah kasih video yang part satunya, yaitu bikin sketsa kasar di Canva. Nah, di sini saya akan ajarkan gimana caranya membuat dari sketsa kasar itu kita jadikan sebuah video di KineMaster. Nah, di sini kita buka dulu aplikasi KineMasternya. Seperti biasa, kita tinggal klik aja buat baru. Dan ingat, aspek rasio yang sudah teman-teman buat tadi yaitu aspek rasio apa gitu. Jadi tadi saya bikin yang 1:1 ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai ini, mau pakai yang 16:9 atau 9:16, 4:3, itu bebas ya. Itu terserah dari teman-teman. Tapi tadi yang kita buat di contohnya di sketsa kasarnya itu 1:1. Jadi kita klik aja 1:1 dan berikutnya. Dan di sini backgroundnya saya sudah kasih tadi ya, untuk warnanya itu warna ini, warna biru. Nah, kemudian di sini enak banget kalau sudah ada sketsa kasar dan di save secara ini dari Canva, itu enak banget nantinya diatur. Nah, ini saya perpanjang dulu durasinya, misalnya sampai 1 menit ya. Durasinya 1 menit. Nah, kemudian kita masukkan deh semua yang sudah kita kita klik aja langsung lapisan. Kemudian kita pilih media. Oke, kita pilih media. Lalu pilih pictures Instagram Canva ya. Nah, kemudian yang kedua tadi itu bintangnya. Kita cari bintangnya, dia ada di mana? Bintangnya itu kita cari ya. Ini si kambing. Nah, ini kita lama di sini nih. Di sini kambing. Sapinya. Berarti kita ambil di sini. Domba. Nah, ini bintangnya. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal klik aja yang tanda kotak garis-garis putus itu biar langsung ngepas gitu. Nah, sesuai posisi yang di awal. Nah, kemudian kita tambahin lagi, atau ini kita tak panjangin sampai durasinya, sesuaikan dengan durasinya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahin lagi untuk lapisan berikutnya, yaitu mandalanya ya. Nah, kita cari si mandalanya. Nah, ini mandalanya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja bagian tengah kalau mau sesuaikan besarnya ya. Sesuai dengan besar di gambar tadi gitu. Nah, di sini kita panjangkan durasinya sampai di akhir. Nah, kemudian kita tambahkan lagi berikutnya ada bulan. Nah, kita pilih lapisan media Pictures Canva. Nah, kita cari bulannya dan tinggal klik aja kotak garis-garis putus. Dia nyesuaiin sesuai dengan yang di Canva tadi. Oke. Nah, itu enaknya kita menggunakan sketsa. Jadi kita nggak atur-atur lagi ini. Nah, makanya tadi saya sarankan pakai sketsa dulu. Nah, kemudian kita pilih lapisan, pilih media. Di sini kita mau nambahin si masjidnya lagi. Kita pilih masjid. Nah, teman-teman tinggal klik aja kotak lalu dipasin kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian lingkarannya lagi. Kita masuk ke lingkaran. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita pilih aja seperti ini. Nah, ini kan dia di depan nih. Jadi teman-teman tinggal klik aja tanda titik 3 yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih mundurkan kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan hewan-hewannya lagi nih.
hewannya. Hewan pertama kita panjangin dulu ini. Hewannya juga akan sesuai ya, akan sesuai dengan urutannya. Nah, jadi di sini misalnya saya tambahkan si sapinya. Nah, tinggal klik aja kotak garis-garis putus lalu pilih yang urutan kedua dari off ya. Nah, kemudian ini saya perpanjang lagi sampai akhir. Nah, selanjutnya kita tambahin si dombanya atau kambingnya. Nah, di sini misalnya bukan lapisan media, kita cari si dombanya. Nah, ini kita klik aja kotak. Nah, dia akan di posisinya ya, posisi sendiri dari sketsanya. Oke, selanjutnya kita tambahkan si kambingnya. Kambingnya mana ya? Nah, ini kambingnya, kita tinggal klik aja besar. Nah, selanjutnya kita tambahkan orangnya. Kita tambah orangnya. Lapisan media, pilih orangnya. Dan seperti ini. Nah, ini sudah masuk semua sesuai dengan ininya kita. Kenapa di sini mandalanya saya nggak mau gerak-gerakin, karena saya akan berikan tulisan di sini ya. Di sini semua tulisan yang akan disampaikan Selamat Hari Idul Adha dan kata-katanya itu ada di sini. Jadi kalau misalnya si mandalanya ini berputar, itu akan mengganggu tulisan tersebut. Oke, karena tulisannya juga sudah beranimasi. Oke, itu kenapa saya tidak menggunakan mandala yang berputar. Jadi ini temanya berbeda ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mandalanya ingin berputar, kasih spasi atau kasih tempat untuk tulisan yang enggak ngena ya sama mandalanya. Bisa taruh di bawah sini atau di mana aja. Yang penting mandalanya jangan, bisa juga tulisannya di atas tapi mandalanya kebawain dikit gitu. Nah, kalau sudah kita masukkan nih semuanya, kita mau membuat animasi ya di sini. Nah, hal yang pertama yang teman-teman lakukan adalah buat si bintangnya ini dia beranimasi keseluruhan ya. Di sini animasi keseluruhan. Nah, kemudian di sini biasanya saya pilih yang denyut ya. Kalau untuk bintangnya saya pilih denyut. Nah, kemudian kita mainkan si mandalanya lagi. Mandalanya kita mau animasi masuknya seperti apa. Nah, misalnya animasinya itu kayak gini. Nah, jadi teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman mau agak lambat masuknya, teman-teman geser aja ke kiri. Misalnya di angka 2. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah pilih, kita lihat di mana si mandala itu stay atau berhenti ya. Nah, misalnya dia berhenti di sini, otomatis bulannya juga saya akan potong. Kita pilih playhead bulannya atau bagian sini ya. Playhead itu bagian bawah sini dan bagian atas ini. Ini playhead utama, ini playhead lapisan. Nah, playhead lapisan bulannya ini kita pilih, kemudian pilih icon tanda gunting, lalu pangkas ke kiri karena kita akan buang bagian depan ya. Jadi kita pilih pangkas ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cari nih, wah dia ada di bawah. Nah, kemudian kita mainkan animasi masuknya mau seperti apa. Animasi masuknya mau seperti ini kah? Atau seperti ini? Atau mau yang pop juga? Itu bebas ya. Tapi jangan, saya sarankan jangan yang geser-geser dari kiri ke kanan ya. Misalnya kayak gini nih.
slide atau geser ke kiri kayak gini, jangan ya. Kalau saya pribadi sih, tapi tergantung dari teman-teman. Nah, kemudian mungkin saya seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, kemudian saya turunkan biar agak lambat ya, di angka 2. Nah, di sini kita centang, lalu di sini teman-teman geser lagi di mana bulannya dia stay ya. Nah, kita geser lagi ke kiri sampai bulannya stay. Nah, misalnya stay-nya di sini. Jadi masjidnya ini saya mau saya mau potong juga ya. Potong, kita pilih playhead masjidnya, kita pilih icon gunting lalu pangkas ke kiri playhead. Nah, di sini icon masjidnya udah hilang ya. Kita masukkan lagi animasi masuknya. Di sini saya pakai yang sembul ke atas. Sembul ke atas kayak gini, atau bisa juga sembul keluar kayak gini, atau sembul ke bawah juga bisa. Tapi saya di sini pakai yang sembul ke atas dan 2,5 biar agak lambat ya. Nah, setelah itu kita lihat di mana wah maaf ya teman-teman, saya salah, bukan masjidnya dulu, jadi saya back. Nah, teman-teman jika ada kesalahan seperti saya ini, teman-teman tinggal pilih aja yang rotasi ini. Nah, kita back lagi sampai oke. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua adalah bagian lingkarannya ya, teman-teman. Nah, bagian lingkarannya itu yang teman-teman harus mainkan dulu. Jadi kita klik playhead, nah kemudian pangkas. Nah, di sini teman-teman mainkan animasi masuknya. Saya mau pakai sembul ke atas kayak gini, atau bisa sembul terbuka atau sembul ke atas ya. Sembul ke atas dan 2,5. Nah, selanjutnya kita lihat di mana si lingkaran ini stay. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke masjidnya. Nah, masjidnya kita potong icon gunting, kemudian pangkas ke kiri playhead dan mainkan lagi animasi masuknya. Animasi masuknya itu saya mau pakai seperti tadi, sembul ke atas kayak gini dan 2,5. Nah, kemudian centang, lalu kita lihat di mana si ininya stay. Nah, kemudian saya pilih kambing sapinya dulu ya. Saya pilih si sapinya, potong, dan kita mainkan animasinya bebas, mau animasi apa, dari geser ke kanan ya, geser ke kanan. Nah, karena arahnya dia dari kanan, atau mau misalnya kayak tadi ya, sembul ke atas saja kayak gini. Nah, tapi saya lebih suka yang geser ke kanan. Nah, kemudian durasinya 1 aja dan kita lihat di mana sapinya stay. Nah, di sini kita pilih hewan kedua yaitu dombanya. Kita pangkas, lalu kita mainkan animasinya lagi, geser ke kiri, ke kanan. Nah, kemudian kita centang, lalu digeser di mana si dombanya stay. Di situ kita pilih kambingnya, potong kayak gini. Nah, selanjutnya kita mainkan animasi masuknya, geser ke kanan juga. Atau di sini sudah ada si dombanya ya, jadi nggak enak tuh lihatnya dari geser ke ini. Jadi saya mau dari kiri aja dombanya, atau ke kiri aja. Oke.
Nah, selanjutnya di sini kalau udah semua nih, kalau udah semua kayak gini, nah kita play aja dari awal. Masih ada satu ya, maaf. Kalau sudah kambingnya stay, kita munculkan orangnya. Bebas sih orangnya mau muncul di mana. Kalau saya pribadi, saya cenderung dia muncul pada saat setelah masjidnya. Jadi setelah masjidnya stay seperti ini. Nah, di sini saya potong orangnya. Kemudian animasi masuknya saya mau pakai yang sembul, karena sembul itu efek yang paling wow banget di KineMaster. Nah, sembul ke atas kayak gini. Nah, kemudian saya mainkan di angka 3 atau angka 2,5. Oke, sudah. Kita coba play seperti ini. Ini masih agak ini ya, karena kalau misalnya nggak ada musiknya pasti wah ini kok lambat banget ya jalannya. Nah, itu tergantung dari teman-teman aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau agak agak cepat durasinya, nah ini teman-teman bisa mainkan tadi di durasi animasi masuknya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tambahkan tulisannya aja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah ini kita tulis saja selamat hari raya Idul Adha atau apa gitu ya di bagian atas. Nah, teman-teman kalau mau cari referensi tulisan bisa masuk ke Google aja. Nah, misalnya saya saya tambahkan kata-kata di sini setelah semuanya masuk ini. Nah, kemudian kita klik lapisan teks dan pastekan si kata-kata yang sudah kita ambil dari Google ya. Nah, di sini selamat menunaikan hari raya Idul Adha dan berkurban. Nah, kemudian di sini kita pakai enter. Semoga esensi utama dari kurban, kita enter lagi, akan senantiasa tertanam dalam setiap ini saya enter lagi, kemudian kita pilih. Nah, selanjutnya di sini kita mau atur dulu fontnya. Teman-teman tinggal cari aja font yang sesuai. Di sini saya pilih Roboto bold ya, karena Roboto itu enak banget liatnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya pakai warna yang emas kayak yang kubahnya ya. Nah, kemudian saya atur dulu untuk ininya. Nah, kemudian di sini saya mau mainkan ikhtisarnya atau garis pinggirnya. Garis pinggirnya ini bebas mau pakai warna apa. Di sini saya mau pakai warna putih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masih di teks. Nah, kemudian di sini ada ikhtisar atau bersinar ya, maksudnya bersinar. Nah, kemudian kita pilih, saya pilih yang warna emas lagi. Oke, kayak gini, dan ukurannya diperbesar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu saya mau pakai bayangan, tapi bayangannya nggak terlalu ini ya, karena ini sudah kita mainkan, jadi nggak terlalu kentara ya. Nah, ini saya perpanjang dan mainkan animasinya dulu ya, perpanjang baru mainkan animasinya, karena kalau sudah ini sudah animasinya masih pendek itu durasinya juga akan berpengaruh gitu. Jadi saya pakai yang ini. Oke, kemudian animasi masuknya di sini saya pakai putar huruf demi huruf, dan saya mentokin di angka 15. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah kayak gini, kita lihat di mana dia stay kayak gini.
Kalau misalnya teman-teman mau tambahin tulisan lagi, ini masih ada spasi atau ruang kosong di sini, ini bisa teman-teman tambahkan nama teman-teman atau nama instansinya ya, bebas saja. Nah, misalnya nih saya tambahin lapisan teks, misalnya namanya Mujahidin, atau kita tulis keluarga besar ya, keluarga besar Mujahidin. Nah, kalau untuk ucapan itu teman-teman usahakan menggunakan gelar ya, karena itu berpengaruh juga. Oke, dan kemudian saya tulis di bawah Oke. Nah, di sini kita pilih robotonya medium aja, dan di sini saya mau atur dulu untuk tulisannya. Oke, nah kalau udah kayak gini, kita tinggal mainkan aja si efek-efeknya tadi, misalnya efek bersinar gitu, misalnya bersinar. Nah, kalau misalnya mau tambah efek-efek lagi ya silahkan ya. Nah, kemudian untuk animasinya di sini saya mau pakai aja animasi sembul ke atas kayak gini dan angka 3. Oke, nah di sini dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin kita tinggal tambahkan musik ya, musik apa namanya, musik takbiran atau apa gitu ya. Nah, kemudian maaf keluar. Nah, di sini untuk awalnya itu kita bisa tambahkan dulu efek ini ya, efek ngetik gitu ya. Nah, efek ngetiknya ini bisa teman-teman lihat di bagian audio. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa cari di sini di store. Nah, teman-teman bisa lihat bentar. Nah, di sini teman-teman bisa cari di store, lalu cari yang namanya efek suara ya. Nah, ini efek yang ada gambar-gambar seperti ini nih. Ini efek. Nah, kemudian di sini teman-teman cari yang umum dan cari yang keyboard typing. Ini udah terinstall. Jadi teman-teman tinggal unduh aja kalau belum diunduh. Nah, jadi kita tinggal masuk audio, kemudian cari suaranya, cari yang keyboard typing. Oke, mana nih? Nah, ini kita pakai yang keyboard kedua. Nah, kita klik tanda plus, kemudian kita dengar. Nah, ini masih ngetik ya, dengar. Nah, cuman sampai di sini kita potong aja. Cari icon gunting, lalu pangkas ke kanan playhead. Nah, jadi kita dengar lagi. Oke. Nah, seperti itu ya.
Jadi untuk efek masuknya, efek tulisannya ditambahkan seperti itu, dan kita tinggal tambahkan audio. Lalu di sini saya masukkan musik ya dari handphone saya. Oke, saya pakai yang ini. Oke, saya pakai ini. Oke, saya play ya. Dia tiba-tiba berhenti, kita tinggal pangkas saja dulu ya, sesuaikan dengan akhirannya, lalu masuk ke pengaturan. Nah, kemudian di sini kita pilih audio, untuk pengelemahannya kita aktifkan dan di angka 4 second ya. Kalau saya pribadi sering pakai 4 second. Nah, kemudian kita play. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk animasinya mungkin kalau teman-teman mau improve lagi, hewannya digerak-gerakin atau pakai animasi yang gerak, kalau saya pribadi sih yang cukup bintangnya aja itu yang menandakan bahwa ini sebuah video ya. Jadi ada bintangnya yang berkedip-kedip, yang lain itu saya stay aja di situ, karena kalau saya gerak-gerakin akan agak beda ya. Nah, misalnya nih saya gerakin hewannya, saya pakai animasi keseluruhan yang kayak gini nih, bentar, mengambang kayak gini, itu kayak nggak enak aja gitu liatnya gitu ya. Nah, jadi makanya saya nggak pakai apa-apa, jadi saya cuman pure kayak gini aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahin teks yang lebih dari ini, itu juga boleh, caranya sama kok. Jadi ini cuman contoh aja biar teman-teman ini ya. Jadi ini untuk contoh yang bisa teman-teman pakai teknik dari Canva ke KinoMaster ya. Jadi apapun bentuk atau ukuran dari si Canva-nya itu nanti yang teman-teman sudah buat di Canva itu akan masuk di sini sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau ibarat kata kalau teman-teman main di PC atau laptop ya, itu kalau kita mau main After Effects itu wajib Adobe Illustrator kita kuasai juga. Jadi kalau misalnya kita mau bikin video di Adobe After Effects itu, kita bikin sketsanya juga di Adobe Illustrator. Jadi dari Adobe Illustrator itu masuk ke KinoMaster, nah sesuai dengan ukuran dari Adobe Illustrator itu. Jadi seperti di Canva ini, Canva ke KinoMaster itu Canva-nya untuk sketsa kasarnya, KinoMaster-nya untuk membuat sebuah ini. Jadi kalau misalnya mau di ini lagi, mau diimprove lagi, mau buat kayak mandalanya terputar, itu masuk ke misalnya InShoot, atau bisa juga menggunakan ini. Tapi kalau di KinoMaster itu, kalau untuk putarannya itu dia kenceng banget ya di KinoMaster. Jadi saya biasanya suka mandala terputar itu dia di InShoot, teman-teman, gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya mau kasih contoh juga. Saya mau perlihatkan contoh ke teman-teman. Contoh pertama ya. Ini versi yang klasik ya. Ini klasik. Nah, ini teman-teman bisa dengar dan lihat. Wah.
Nah, ini saya buat pakai sketsa kasar juga di Canva, kemudian masukkan ke sini dengan ukuran aspek rasio yang landscape. Dan untuk yang bandul-bandulnya ini di atas yang ini ya. Nah, itu saya masuk ke InShoot ya teman-teman, karena kalau di KineMaster dia nggak ada. Jadi ini penggabungan antara InShoot dan KineMaster dan Canva juga gitu. Nah, kemudian ini kenapa saya pakai efek yang bergelombang ini di Canva ada ya. Nah, kemudian di sini seakan-akan si domba, kambing dan sapinya ini dia berjalan gitu ya di belakang. Nah, itu konsep klasik yang saya buat gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja mau pakai konsep klasik. Nah, ini untuk aurora atau cahaya-cahaya yang kayak pelangi itu di belakang, saya pilih yang dari ini ya, stiker si KineMaster. Nah, teman-teman tinggal cari aja di store namanya Aurora. Nah, di sini kita lihat efek spesial, kemudian cari yang namanya Aurora. Di sini ada Aurora bintang 1 dan bintang 2. Itu teman-teman bisa pakai. Nah, itu yang saya pakai di sini. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup diskusinya masing-masing ya. Jadi kalau mau nelpon saya juga boleh, tapi ada waktunya ya. Untuk waktunya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu waktu-waktu yang bisa teman-teman hubungi saya, dan insya Allah itu sudah ada di grup-grup support ya, sudah saya sampaikan di sana. Dan akhir kata saya ucapin selamat berkreasi, semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terapkan juga. Nah, kalau saran saya teman-teman ikuti aja dulu tutorialnya, apa yang digunakan, diperhatikan kata kuncinya, baru teman-teman improve ke dalam ini biar tangannya terbiasa dulu ya. Nah, kemudian setelah hasilnya sudah jadi, baru teman-teman berkreasi sesuai dengan imajinasinya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Akhir kata saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.